Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 2019A PGSD UNESA dengan 4 anggota yaitu Nailul Gitsa, Anis Maulida, Nurul Wulandari, dan Lisandra Lailatul. Kami di sini akan membawakan materi kelas 4 SDMI tema 6 dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi puisi. Dengan KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati termasuk mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dengan KD 3.6, yaitu menggali isi dan amanah puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 mendesainkan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Dengan indikator 3.6.1 menjelaskan arti puisi, 3.6.2 menyebutkan ciri puisi, 3.6.3 menyebutkan langkah membuat puisi, 3.6.4 menjelaskan arti deklamasi puisi, 3.6.5 menyebutkan langkah deklamasi puisi. Lalu 4.6.1 membuat laporan hasil mengidentifikasi ciri-ciri puisi, dan yang terakhir 4.6.2 membacakan puisi karya pribadi. Lalu apakah kalian tahu apakah puisi itu adik-adik? Nah, di sini kita akan membahas apa itu puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima serta irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Pengarang puisi disebut juga penyair. Nah, apakah kalian tahu apa ciri-ciri puisi? Berikut adalah ciri-ciri puisi. 1. Ditulis dengan bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris di dalam puisi disebut bait. Kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa sangat dominan. Dan yang terakhir adalah latar, alur, serta tokoh tidak begitu ditonjolkan. Simak puisi berikut ya adik-adik. Cita-citaku, karya Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah kujalani, semua cobaan kulewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah, adik-adik, bagaimana puisi karya Angelica? Bagus bukan? Adik-adik, cita-cita apa yang terdapat di dalam karya Angelica ini? Ya, benar, pemain biola. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai akhiran dari tiap bait. Simak baik-baik ya. Kita akan mengamati akhiran dari bait pertama, yaitu I. Bait kedua berakhiran dengan U. Bait ketiga berakhiran dengan I. Bait keempat berakhiran untuk mu, yaitu U. Dan yang seterusnya dapat dilihat berakhiran UI, UI, I, U. Mudah bukan? Nah, adik-adik, amanat apa yang dapat kalian petik
petik dari puisi Cita-Citaku karya Angelika ini? Apakah kalian tahu? Ya, benar sekali. Terus semangat dan jangan mudah untuk putus asa. Terus semangat, giat belajar untuk dapat meraih cita-cita yang kalian inginkan. Lalu, adik-adik, bagaimana cara menulis puisi? Apakah kalian tahu? 1. Menentukan topik utama dan juga judul. 2. Menentukan kata kunci yang akan dipergunakan. 3. Menentukan ide pokok dalam setiap bait. 4. Menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, serta rima. 5. Mengembangkan puisi menjadi seindah mungkin. Selain 5 hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis puisi adalah 1. Bahasanya singkat, padat, dan bermakna. 2. Menggunakan gaya bahasa atau majas. 3. Memiliki rima atau persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberi efek musikal, dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekaguman. Dan yang terakhir, tidak selamanya menggunakan kata kiasan, ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas. Semua bergantung pada tema puisi yang dibuat. Paham kan adik-adik? Lalu apa itu deklamasi? Apakah kalian tahu apa itu deklamasi? Iya, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Dikuatkan dengan ekspresi dan gerakan tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana cara mendeklamasikan puisi? Lihat ya. 1. Pahami isi puisi. 2. Menentukan nuansa pembacaan puisi, apakah gembira atau sedih, pilih salah satu ya. 3. Berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. 4. Berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerakan tubuh, dan lagu pengiring puisi. Sangat mudah bukan? Pasti kalian bisa mendeklamasikan puisi karya kalian sendiri dengan baik. Nah, adik-adik, kalian telah banyak belajar mengenal puisi, mulai dari ciri-ciri puisi, cara membuat puisi, apa itu deklamasi, apa itu rima dan bait. Nah, kalian sangat pintar. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian. Nah, adik-adik, sekarang adalah pematangan dari materi puisi. Buatlah puisi karyamu sendiri, pahami isi puisimu, kemudian deklamasikan puisimu. Pasti kalian bisa. Nah, kita telah di penghujung pembelajaran. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.